Anti Hoax, selamat datang di podcast Anti Hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau selamat subuh juga bagi kalian yang nonton podcast Anti Hoax kali ini pada saat subuh. Kali ini kita spesial banget akan membahas tentang hoax kebencanaan. Seru banget ya. Bersama saya Anik Norka Maria yang akan menjadi host kali ini. Berbicara tentang kebencanaan, ngobrolin cuaca saat ini lagi hujan, kadang-kadang hujannya deras banget, kadang-kadang angin puting beliung juga datang. Ini potensi bencana juga luar biasa, potensi hoax juga luar biasa. Kita sudah mendatangkan dua narasumber yang akan berbincang dengan kita kali ini. Ada Mas Wahyu Subianto. Halo Mas Wahyu. Mbak Ani. Ada juga Mbak Hanifah Admi Normala. Halo Mbak Ani. Saya nggak salah ya nyebut namanya. Iya, Mbak aja. Ada Mbak Hanifah dan juga Mas Wahyu yang hari ini akan berbincang dengan kita. Mas Wahyu ini dan juga Bu Hanifah. Habis Mbak. Mas Wahyu dan Mbak Hanifah ini beliau berdua adalah relawan Mafindo dari Jombang. Beliau berdua ini selain aktif di Mafindo menjadi relawan, kalau Mas Wahyu ini adalah koordinator wilayah ya, Mafindo Jombang. Selain itu mereka juga aktif banget di yang lain-lain. Saya nggak mau menjelaskan, biar mereka aja yang menjelaskan deh. Oke, Mas Wahyu gimana nih aktivitas selain menjadi relawan Mafindo? Ngapain aja di luar? Mengitari seluruh bumi ini ngapain aja nih? Ya, selain relawan Mafindo Jombang, saya juga agen informasi bencana BPBD Jawa Timur untuk Kabupaten Jombang. Saya juga admin di media sosial ya, khususnya di Jombang, yaitu info seputar Jombang. Mungkin itu saja Mbak Ani. Nanti kalau sebutkan masih banyak ini. Iya, karena kaitannya dengan hoax kebencanaan yang dimention benar-benar tadi ya BPBD gitu. Ini kaitannya sangat erat banget. Kalau Mbak Hanifah aktivitas selain di Mafindo Jombang. Oke, terima kasih Mbak Ani. Selain di Mafindo Jombang, saya cuma ngajar saja Mbak. Bukan saja itu, edukasi anak-anak, siswa-siswa seluruh Indonesia, itu anak bangsa, generasi penerus gitu. Ya, kalau kata orang-orang begitu. Saya ngajar di SMA Negeri Ploso Jombang. Itu aja aktivitasnya di rumah gitu aja. Kayaknya orang sibuk-sibuk semua ini. Ditambahin kesibukan jadi relawan Mafindo semakin sibuk lagi. Tapi nggak apa-apa. Mereka teman-teman ini melakukan hal positif untuk masyarakat. Luar biasa. Nah, selanjutnya kita akan berbincang tentang hoax kebencanaan di Mas Wahyu dan juga Bu Hanifah. Mbak Hanifah. Lupa terus ya. Kabarnya gimana di rumah Mas Wahyu dan juga Mbak Hanifah ini? Kabar kondisi cuaca apakah aman? Ya, melihat kondisi belakangan ini sudah mulai turun hujan ya, karena kemaraunya agak mundur. Beberapa daerah di Jombang juga mengalami kekeringan. Cuma ini sudah mulai masuk musim penghujan dan juga mulai masuk musim hoax bencana beredar. Jadi sudah banyak hoax bencana yang mulai beredar saat ini. Yang kami tangkap beberapa, salah satunya adalah terkait Gunung Krakatau yang meletus ya. Padahal itu kejadian lama yang seakan-akan dimunculkan kembali, yang baru saja terjadi. Namun ini kalau di-share di masyarakat ini lebih ngeri dari bencananya sendiri. Judulnya semacam HLBK gitu ya Mas? Iya, hoax selama bersemi kembali. Bukan cinta loh yang bersemi kembali, tapi hoax gitu ya. Kepanikan di masyarakat ya, karena mungkin ada saudara yang di sana atau temannya yang mau berkunjung ke sana, jadi panik ya, yang melihat hoax ini. Itu yang mungkin salah satu yang beredar saat ini ya. Sebenarnya masih banyak hoax yang beredar terkait bencana ini. Oke. Ngobrolin tentang bencana. Sebelum saya bergeser ke hoax kebencanaan. Kabar Ploso, kabar Jombang bagaimana, aman? Kabar Ploso, kabar Jombang aman Mbak. Jadi di saat kemarin kan waktu kemarau, ngarep-ngarep hujan gitu ya. Pas hujan kok hujan terus adem gitu ya. Banjiran sawahnya ngarep-ngarep panas lagi. Iya. Alhamdulillah ya, kondisi saat ini masih aman ya. Masih relatif Masih aman. kondusif, Mbak. Aman dan kondusif.
Tapi potensi kalau di bulan Desember Januari itu agak ketar-ketir nih Iya. teman-teman BPBD ya. Nggak bisa yang tenang-tenang aja kayak. Mbak Ani, posisi jadi korban hoax bencana itu luar biasa mengerikan, Mbak. Gimana? Bu Anifa bisa cerita dong. Jangan-jangan pernah jadi korban hoax bencana? Iya, tapi ada sekarang, pengalaman nggak? pengalaman tapi bertahun-tahun yang lalu. Tentu kawan-kawan masih ingat tahun 2006 itu kan ada bencana alam gempa bumi di Jogja yang luar biasa, korbannya banyak sekali. Kebetulan saat itu saya masih semester 5, semester 4 atau 5 gitu loh. Nah, saat itu pagi-pagi jam 6 dengar suara letusan yang sangat buanter gitu Mbak, tuar gitu ya. Langsung keluar rumah, semua dari kos-kos masuk ke dalam, keluar, masuk keluar lagi, ke dalam lagi gitu ya. Bahkan ada yang ke jalan pakai helm gitu ya. Kebetulan kos saya di Papringan. Papringan itu sebelah timurnya UIN. Itu jalan ke jalan, sudah jalan utama ke jalan Adi Sucipto itu. Di sana masa tumplek jadi satu dan saya saat itu langsung ngabari ke rumah. Di Jogja ada gempa, saya baik-baik saja gitu kan. Cuma setengah jam kemudian sudah saluran telepon mati, lampu mati sehingga otomatis terisolasi dari segala macam informasi dari luar. Nggak bisa informasi keluar atau masuk. HP mati semua karena jaringan nggak ada gitu. Nah, saya saat itu posisinya di tengah-tengah depannya UIN, mau jalan ke selatan sebenarnya, mau ke Jalan Timoho, cari teman-teman yang ada di sana gitu, gimana kabarnya. Kebetulan kalau kos-kosan saya kan baik-baik saja, nggak apa-apa. Mau ke sana katanya kan banyak yang jadi korban. Lah itu arus dari selatan, orang lari-lari itu luar biasa sehingga saya terdorong arus ke utara dengan kabar bahwa tsunami di Parangtritis di selatan Jogja gitu ya. Lah jalan ke utara, kemudian sampai ke atas sih ya, ke utara itu. Kemudian di sana juga alur dari utara, arah Jogja Utara itu juga turun. Dengan kabar bahwa Merapi meletus gitu ya. Wow. Nah, dalam kondisi korban ya chaos gitu saat itu. Artinya bahwa korban hoax itu benar-benar dalam posisi yang tidak berdaya, artinya karena kan yang diserang kan sudah rasa takut, rasa khawatir gitu ya. Emosi ya. Iya, sehingga saat itu kan nggak bisa berpikir lagi. Ini kalau dipikir secara logis nggak mungkin lah tsunami iso ngelampaui Gunung Kidul yang sedemikian tingginya gitu loh. Cuma saat itu kan sudah khawatir. Atau dan seterusnya, pikiran sudah mantap. Nah, dalam menyambung dengan tadi pernyataannya Mas Wahyu bahwa korban dari hoax kebencanaan itu memang sangat luar biasa. Bayangkan kalau memang kita diinformasikan hal yang tidak benar, bahwasanya rumah kita kebakaran, padahal enggak. Saya misalkan posisi di sekolah, ada kabar kalau rumahnya kebakaran, kan sudah gopoh dan macamnya, langsung pulang ke rumah. Di jalan mengabaikan apapun. Nah, posisi korban hoax sedemikian parah juga Mbak sebenarnya. Tidak hanya yang hoax yang berupa macam-macam, tapi hoax bencana juga bahaya. Rasanya langsung ngelus dada. Yang saya alami jadi kondisi panik, gak karu-karuan gitu. Saya sudah kayak kebayang di dalam otak saya itu secara visual udah kayak jadi film gitu. Aduh ngeri banget kalau difilmin kayaknya ya, ini bahaya hoax kebencanaan itu luar biasa. Akhirnya itu bagaimana ceritanya itu orang yang akhirnya tumpak jadi satu itu. Nggih, padahalnya kan ya juga banyak, saya sendiri akhirnya mandek, Mbak. Wis berhenti di tengah kan. Pegel kan ya kedorong masa minggir, akhirnya wis meneng ae wis kan bencana ya wis ngono akhirnya. Akhirnya pasrah begitu. Iya, maka beberapa jam kemudian kan sudah ada terkonfirmasi. Iya. Yang mengkonfirmasi dari mana nih? Dari beberapa pihak, baik polisi ataupun kan dari beberapa pihak yang memang dari utara, di sana ternyata nggak ada, atau yang dari selatan ternyata nggak ada tsunami dan lain-lain. Makan itu beberapa jam Mbak proses chaosnya. Berarti posisinya itu hoax kebencanaan itu bisa macam-macam bentuknya ya. Kalaupun posisi lagi bencana bisa jadi dari lisan tulisan. Maksudnya bukan lisan dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut langsung impact-nya juga luar biasa. Jadi lebih kuat gitu. Lebih kuat. Apalagi lagi chaos kayak begitu ya Allah. Semoga tidak akan terjadi lagi yang seperti itu ya. Alhamdulillah di Jombang nggak ada gempa. Amin. Oke. Kalau Mas Wahyu nih ngelihat kayak begitu, ada pengalaman juga nggak terkait hoax? Hoax bencana ya. Ini dampak hoax ini kan bisa menimbulkan bencana sosial. Ini juga menjadi ranah Badan Penanggulangan Bencana. Karena di dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 terkait
penanggulangan bencana itu yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana adalah bencana alam seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya. Kemudian bencana non alam. Bencana non alam ini seperti wabah penyakit, seperti kemarin COVID, atau kegagalan teknologi, mungkin nuklir meletus atau apapun ya. Kemudian bencana sosial, ini konflik sosial, konflik dari masyarakat. Ini bisa timbul karena isu-isu hoax yang beredar, seperti kasus-kasus Ambon itu ya. Itu kan awalnya dari pemicunya adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Ini yang menjadi ranah dari Badan Penanggulangan Bencana juga sebenarnya. Jadi dampak hoax ini juga sangat beririsan dengan yang kami tangani sebenarnya terkait dampak ke sosialnya. Itu Mbak. Social disaster gitu ya, semacam itu ya, ngeri banget nih sekarang ya. Ternyata bencana itu teman-teman tidak hanya bencana alam. Kalau dari informasi dari Mas Wahyu ya, ada bencana sosial juga. Ini yang harus ditanggulangi. Kalau bisa jangan sampai terjadi dulu baru kita ini ya, baru kita tangani. Tapi kita lakukan pencegahan terlebih dahulu sebelum hal itu terjadi. Dan ini yang dilakukan sama teman-teman Mafindo itu juga luar biasa ya. Oke. Ada tips-tips tertentu nggak sih, Mas Wahyu? Ya ini tambahan dulu ya. Kebetulan saya juga alhamdulillah sebagai admin paling tidak bisa admin media sosial paling tidak bisa sedikit membantu ya meredam informasi hoax yang beredar di media sosial khususnya. Saya juga berjejaring ke beberapa lembaga relawan. Di sana sangat banyak beredar informasi. Tidak luput itu hoax ya, hoax bencana khususnya. Tapi alhamdulillah saat ini sudah mulai beberapa relawan mulai aware ya. Kalau ada informasi yang masuk atau beredar itu mencoba ini benar nggak, ini betul nggak. Jadi tidak langsung membagikan seperti yang dulu. Jadi mencoba mencari klarifikasinya. Kadang juga nyenggol saya di WA, ini benar nggak Mas? Itu kan ya. Dari sana kita belajar atau saya juga memberi edukasi kepada masyarakat. Artinya jangan mudah untuk membagikan dahulu sebelum mendapatkan dari sumber yang kredibel atau terpercaya. Nah ini sumber-sumbernya ini kira-kira kalau tentang kebencanaan kita bisa merujuk kemana sih Mas Wahyu? Ya untuk bencana-bencana nasional ini kita bisa lihat di media sosialnya Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Kalau di daerah mungkin bisa di BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini yang menjadi sumber informasi yang akurat. Kalau dari badan-badan ini belum merilis, jangan sampai membuat spekulasi awal yang menjadi hoax nantinya. Yang berdampak menjadi kecemasan pada masyarakat. Iya. Alamat lengkapnya tahu nggak nih Mas Wahyu? BPBD atau media sosial begitu ya? Iya sama. Kalau di nasional itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Kalau di Jombang BPBD Jombang. Gitu. Langsung follow aja media sosialnya ya untuk bisa mendapatkan update-update itu tertentu. Atau kalau mau konfirmasi ke sana juga terbuka sana. Bisa japri ke rekan-rekan di Pusdalop ya, Pusat Pengendali Operasi BPBD Jombang khususnya kalau di Jombang. Itu mungkin tips saya. Kalau dari Bu Hanifah, Mbak Hanifah. Saya pulang-pulang nanti itu di setram. Kalau dari Mbak Hanifah yang sudah dilakukan teman-teman relawan Mafindo itu seperti apa dan bisa ada tips-tips gitu? Sebelum ke sana mungkin itu saya kan juga ngikuti SJ yang adminnya Mas Yudi Suara Jombang ya. Kebetulan saya mengamati bahwa masyarakat Jombang itu sendiri sangat kooperatif. Artinya ada info, kecelakaan lur, ini bener kagak gitu. Itu biasanya di-post di Facebook, kemudian adminnya ada yang klarifikasi ya. Info orang hilang, info apa-apa gitu. Masyarakat sepertinya sudah terbangun budaya yang sangat positif di Jombang terkait dengan proses untuk cross check data dan mencari kebenaran dari fakta yang beredar. Itu satu yang saya nilai sangat baik di Jombang. Dan pastinya itu tidak lepas dari proses panjang ya dari baik itu pemerintah maupun lembaga-lembaga di Jombang terkait dengan proses untuk cek fakta. Nah, kalau Mafindo sendiri kan memang kalau Mafindo di Jombang
juga mengkonfirmasi hal itu, terutama kita kerjasama dengan kalau masalah politik ya dengan KPU, Bawaslu, kalau kemudian ada kaitannya dengan masalah kesehatan ya dengan rumah sakit, atau kemudian kalau bencana tadi dengan sudah ada pawangnya langsung Mas Wahyu ini bener tagak gitu ya. Pawangnya pawang ini. Ada kebakaran di sini bener enggak gitu kan. Jadi kalau ada informasi apapun biasanya langsung ya kalau Mas Wahyu. Bahkan saya sendiri kapan itu bulan apa Mas Wahyu bilang, Mbak di daerah sama lo ada gempa. Loh saya gak ngerosok pas sama gempa. Ya, saya kebetulan kan Kapu kan daerah Kapur, daerah Jombang Utara kan pegunungan memang, tapi pegunungan tidak aktif. Tiba-tiba Mas Wahyu bilang, oh no, gempa Mbak, mabungin daerah sama yang tak pelayani Rono. Ternyata benar Mas Wahyu. Benar, itu berdasarkan ada data gempa. dari BMKG memang langsung rilis dan membukti di wilayah ya. Jadi saya harus cross check ke sana walaupun epicentrumnya kecil ya atau amplitudenya kecil dan kedalamannya juga dalam, tapi tetap harus cross check ke wilayah ke titik yang ditentukan. Ini kayaknya orang BPBD nggak bisa tidurnya kali ya. On calling. 24 jam ada gempa gitu, meluncur gitu langsung. Masya Allah luar biasa. Ada nyemplung kali. Ada iya, ini biasanya langsung ada informasi nyemplung kali. Teman-teman tahu nggak ya nyemplung kali? Iya. Ada yang masuk ke sungai terus habis itu apa sih kinter itu bahasanya apa Mas ya Allah hanyut teman-teman. Iya kan ada kabar Hanyut di dulu sungai. itu yang anak pelosok itu kan yang kabarnya karena patah hati akhirnya nyemplung Hoax juga itu. sungai Beneran? Berantas. Itu hoax enggak akhirnya Beneran, Mas? cuma anaknya minggir, tapi infonya Dipelintir. hanyut. Oh digoreng. Ya karena beredar di masyarakat tadi sampai ada Karena yang benar memang terjun dari jembatan pelosok itu, tapi anaknya bisa minggir. Nah ini minggirnya nggak diketahui orang. dendel gitu Mbak. Akhirnya Yang ada beredar laporan kabarnya. anak hanyut, jadi kita harus melakukan operasi pencarian. Sampai 7 hari masih ya 7 hari. katanya. Mas temu Ya, burung. jadi BPBD di prank. Nggak tahu anaknya di Surabaya sana. Itu beneran Mbak. Kan ya, termasuk atau anak pelosok atau enggak? ini apa namanya target hoax kebencanaan ini tidak hanya masyarakat aja nih, jadi BPBD kena juga. Oh sering kalau rekan-rekan damkar itu kalau menyebutkan kita prank ya. Oh iya. Itu hoax ya, nggak. Jadi ada informasi ada kebakaran di lokasi mana bu, di mana gitu ya. Kita meluncur ke sana, ternyata nggak ada apa-apa. Bahkan ada yang pernah ke kantor pakai motor, lapor ada kebakaran di Melimbing. Ternyata dia dibuntuti sama rekan-rekan damkar. Dia nyeliwit nggak tahu. Nggak ada. Itu Kok dulu. ngeri ya? Sekarang sudah enggak ya? Sudah menurun ya? Tapi kalau ini di luar bencana ya, di call centernya Jombang itu masih banyak Laporan-laporan nggak jelas. laporan yang prank ya, diklasifikasi prank karena tidak terbukti nyata. Ini masih banyak. Nih masyarakat. Nah, Ayo. jadi pengen tanya Mas Wahyu. Jangan main-main lah. Jadi bagaimana? Mas gimana kalau mengklarifikasi yang begitu-begitu, mengkategorikan mana yang jenengan di prank dengan yang enggak? Iya, kita Kan tetap bagian cek terjun ke fakta. lokasi ya, tetap memverifikasi lapangan ya. Bagaimanapun kondisinya kita harus ke lapangan dulu, memastikan itu benar apa enggak. Kalau nggak bener ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Takutnya bener tapi nggak berangkat. Iya. Kebakarannya udah merebak kemana-mana. Itu tuh yang agak Ya nggak apa-apa, ini menjadi resiko dan tanggung jawab ya artinya. Kita harus memastikan dulu. Benar-benar. Iya benar-benar. Kalau BPBD nih harus sigap langsung ke lapangannya nih. Kalau masyarakat gimana tuh Mas dapat informasi kayak begitu? Tadi kan bisa merujuk ke beberapa website atau kanal-kanal media sosial dari BPBD atau apa Badan Penanggulangan Bencana di nasional, atau ada tips tambahan lain nggak Mas Wahyu? Ya, untuk tipnya tetap klarifikasi dari sumber yang terpercaya dulu, ditahan, jangan sampai langsung mendapatkan informasi langsung di-share. Ini yang paling gampang itu kan di WA, tinggal teruskan. Ini Bener banget. belum tahu informasi dari mana. Apalagi ada gambar yang panah terus ada tulisan diteruskan Berkali-kali. berkali-kali, itu sudah Wah. harus hati-hati itu ya. Iya, karena kebencanaan itu kan menyerangnya kan ke emosi. Ya. Pengennya itu kan menyelamatkan keluarga dan juga orang-orang terdekat kita. Tapi nggak tahu kalau itu adalah hoax ternyata. Bu Hanifah ada tambahan?
Mbak. Oh, Mbak. Mbak. Udah kena berapa ya? Janjinya di Dia awal lupa. kayaknya sekali lagi dapat piring cantik. Iya. Mbak Hanifah ada Kalau tambahan? dari saya sebagai masyarakat sebenarnya satu, jangan berusaha ngeprank BPBD kasihan. Tuh bener tuh. Catat banget itu para warga masyarakat seluruh Indonesia ya. Artinya bahwa kita berusaha untuk menyampaikan berita yang benar, informasi yang benar kepada siapapun gitu. Jadi itu yang langkah awal yang memang harus kita lakukan sebagai masyarakat. Jadi biar juga kan hoax itu kan tugas kita bersama menanggulanginya. Bagaimana membentuk suatu ekosistem informasi yang sehat gitu istilahnya. Sistem informasi yang bisa membangun peradaban di bangsa ini. Apalagi besok ada momen-momen pemilu, mungkin tuh masuk ke bencanaan sosial ya Mas ya. Siap-siap juga berarti. Mudah-mudahan tidak. Artinya potensi-potensi untuk terjadinya bencana karena kesalahpahaman atau disinformasi ya yang berkembang di masyarakat juga peluangnya sangat besar sehingga monggo sebagai masyarakat yang cerdas, masyarakat Indonesia yang beradab, ayo kita mulai membangun informasi yang benar-benar sehat melalui ya tahan jarimu. Tahan jarimu, tahan jempolmu kawan-kawan. Baik, terima kasih banyak luar biasa untuk diskusi kali ini. Jarang-jarang kita ngobrolin tentang hoax kebencanaan. Thank you banget Mas Wahyu, thank you banget Mbak Hanifah. Terima kasih juga buat semua masyarakat Indonesia yang sudah stay tune sejak awal hingga akhir. Lumayan nih beberapa menit, tapi semoga menit-menit yang sudah dihabiskan di podcast Anti Hoax kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu jika podcast ini bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di podcast Anti Hoax. Salam anti hoax teman-teman semua. Bye.